Villa Boa. Tuanku, biar aku mengantarmu ke sana. Aku sudah menjalani 30 kencan buta. Gukeng Suo Presiden Grup Exit. Mengemudikan apa? Bagaimana jika satu berhasil? Sekretaris Sekretaris Grup Exit. Kau, carikan aku sepeda listrik. Tepat, kalau mau berakting harus totalitas. Kau selalu begini. Aku bahkan tak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Nyonya. Bilang saja mereka tidak menyukaiku. Pada akhirnya, kau masih belum melupakannya. Aku tidak tuli. Tuanku, aku salah. Aku salah. Aku akan mencarikanmu sepeda listrik sekarang. Di mana kau berada? Pengantar barang. Jual sepeda listrikmu padaku. Tukang antar barang itu. Akan kukasih kau 10.000 yuan baik. Cepat. Beri aku sepeda listriknya. Aneh. Apakah ada yang benar-benar mau menghabiskan 10.000 yuan? Lin Wan nona muda keluarga Wan. Untuk membeli sepeda listrik. Tapi ini bagus. Aku bisa menabung. Untuk biaya pengobatan kakek. Ibu. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawat kakak dengan baik. Cepat pulang, sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak aku akan segera menghentikan biaya pengobatan kakekmu. Ayah, kenapa ayah selalu pakai? Lin Tu si ayah Lin Wan. Penyakit kakek untuk mengancamku. Sudah besar ya, sayapnya mulai keras. Wan Lei ibu tiri Lin Wan. Sudah berani menyindir. Kami tidak mengancammu. Kami sepenuh hati melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tuan Wang ini telah menawarkan mas kawin 50 juta yuan. Tuan Wang apa? Mas kawin apa? Jangan pura-pura bodoh. Di Wancheng kita, ada berapa banyak Tuan Wang? Tentu saja wakil presiden grup Ixin, Tuan Wang. Dia paman, Gu Qingju. Semua orang tahu, dia cabul tua. Sudah berapa istri yang dinikahinya selama bertahun-tahun? Ayah benar-benar ingin aku menikah dengannya. Mas kawinnya sudah kami terima. Jika kami mengembalikannya, ayahmu yang tinggal di Wancheng tidak akan selamat. Hanya untuk uang sedikit ini, ayah menjualku. Kenapa ayah tidak membiarkan putri kesayangan ayah, Lin Yujiu, menikah dengannya? Bagaimana bisa ayah melakukan ini pada ibuku? Diam, saya yang buat keputusan di rumah ini. Kamu tidak punya hak bicara. Dalam 3 hari, kamu akan menikah dengan Tuan Wang. Aku harus segera menemukan seseorang untuk dinikahi. Semoga aku beruntung hari ini. Halo, apakah Anda Nona Lia? Perkenalkan, nama saya Sikon. Gaji bulanan saya 2.000. Tak punya mobil, tak punya rumah. Aku akan memberimu 300 yuan sebulan. Ya, aku benar-benar tidak layak. Apa maksudmu? Kau pikir kau cukup baik. Tidak hanya kau sendiri miskin, tetapi keluargamu juga menanggung. Orang tua yang tidak berguna. Kau mau aku menanggung beban itu untukmu. Itu seperti kata ingin makan daging angsa. Jadilah pintar dan enyahlah. Dia jauh di luar jangkauanmu, tapi dalam beberapa tahun, kamu juga akan menjadi lelaki tua yang tidak berguna. Apa-apaan kau ini? Bagaimana bisa katak sepertimu, bahkan berpikir untuk mencocokkan diri dengannya? Namun, kalian berdua cukup cocok. Sampah masyarakat akan selalu menjadi sampah masyarakat. Baiklah, kita sama-sama orang rendahan. Tolong, keluar sekarang. Wanita gila. Beraninya kau menyiramku air di sini. Apa kau tidak ingin tinggal di Wancheng lagi? Ini yang kau berutang padanya. Aku sudah membayarnya untukmu. Jangan sebutkan itu. Keluarga Gao kami punya kedudukan di Wancheng. Kalian berdua menyinggungku hari ini. Kita lihat saja nanti. Keluarga Gou memang terkenal. Tidak takut pembalasan. Sejujurnya, aku agak takut. Pria ini, meskipun berpakaian lusuh, terlihat agak tampan. Kamu di sini untuk kencan buta juga kan? Maukah kamu mempertimbangkan aku? Kau bercanda kan? Aku hanya pengantar barang. Jadi bagaimana jika kamu seorang pengantar barang? Katakan saja, apakah kamu mau atau tidak? Apakah dia orangnya?
Tatapan itu benar-benar mirip. Hei, aku seorang gadis, bersikap seterbuka ini. Kamu setidaknya bisa mengatakan sesuatu. Bahkan jika itu penolakan. Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Itu hebat. Tapi kita harus jujur. Aku mencari suami kontrak. Kita harus putus setelah 6 bulan. 6 bulan seharusnya cukup setelah aku mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit kakek. Aku bisa meninggalkan keluarga Lin. Halo, namaku Lin Wanwan. Gu King. Lin Wanwan. Kau akan menikah dengan orang lain. Lin Yuyu, adik perempuan Lin Wanwan. Dan kau masih main-main dengan orang mencurigakan ini. Kuhitung kau memang gak bisa berubah. Lin Yuyu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini suamiku, kakak iparmu, Gu King. Kami sudah menikah. Suami, Lin Wanwan. Kau jangan-jangan mau pura-pura nikah buat kabur dari pernikahanmu ya. Kusarankan kau untuk mengurungkan niat itu. Kata-kata Tuan Wang adalah hukum di Wancheng. Dia bilang akan menikahimu dan kau tak bisa lari. Jangan percaya. Suamiku. Perempuan ini benar-benar kawin lari. Lalu kalau nanti Tuan Wang menyalahkan kita, 50 juta yang akan kita dapat bakal melayang. Tidak mungkin, kau harus menikahi Tuan Wang. Lin Wanwan, keluargamu sudah menemukanmu. Jodoh sebaik ini dan kau tidak mau. Malah kau bersikeras bersama pengantar barang ini. Ku bilang padamu, segera urus perceraianmu. Kalau tidak, nasibmu bakal buruk. Aku tidak akan pernah bercerai. Kamu dan ibumu menghasilkan uang tanpa hati nurani. Tuan Wang sangat baik. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Dasar bocah kurang ajar. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Istriku cantik alami, karena gen yang bagus. Sedangkan kau, sebagai adiknya, kok bisa mirip? Seburuk itu? Untung dia tidak mewarisi gen keluargamu. Kalau tidak bisa repot. Lin Wanwan, Papa kasih tahu kamu. Cepatlah bercerai. Jangan sampai nolak disuruh minum malah dipaksa minum lebih banyak. Apa aku merepotkanmu? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam urusan keluargaku. Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Kantor catatan sipil. Tidak masalah. Setidaknya selama setengah tahun, aku tidak akan dipaksa menikah. Tapi keluargamu ingin kau menikah dengan orang kaya. Apa kau benar-benar bisa menghindarinya seperti ini? Setengah tahun cukup bagiku untuk mencari tahu. Apakah dia orangnya? Tentu saja. Aku sudah menikah. Mereka tidak bisa memaksaku melakukan bigami kan? Halo, nama saya Lin Wanwan. Untuk sisa hidup kita, tolong jaga aku. Namaku Gu King. Halo pengantin baru. Ayo pulang. Apakah pengiriman makanan itu menguntungkan? Kompleks apartemen Gu King Seoul. Wanwan, ambilkan piyamaku. Ah. Kenapa kamu tidak pakai baju? Oh maaf, aku terbiasa sendirian di rumah. Bisakah kau berikan saja piyama itu? Aku agak kedinginan. Hati-hati. Aku tidak sanggup menggantinya kalau pecah. Aku tidak bermaksud begitu. Lin Wanwan. Bocah tengik, beraninya kau main belakang dan diam-diam menikahi orang lain. Segera urus perceraianmu dan pulang ke rumah. Wanwan kau.
Dengarkan saja ibumu. Tuan Wan, aku sudah mengatur semuanya untukmu. Jangan biarkan orang lain menjadi ayam. Seperti aku kehilangan muka kan? Biar ku bilang sekali lagi, Wang Lei bukan ibuku. Kurasa kau juga bukan ayahku lagi. Ada apa Wan Wan? Butuh bantuan? Bukan apa-apa. Siapapun yang ingin menikah dengan mereka, boleh saja. Wan Wan. Kita sudah menikah sekarang. Apa kau tidak berpikir untuk memberitahuku masalah apa yang kau hadapi? Lin Yunyu adalah saudara tiriku. Ayahku mendengarkan ibu tiriku, dan untuk mas kawin, dia ingin menikahkanku dengan pria kaya. Jika aku tidak setuju, dia mengancam akan menghentikan kakakku biaya pengobatan untuk memaksaku. Bagaimana mungkin ada orang tua seperti ini? Aku hanya harus bekerja lebih banyak. Dapatkan tagihan medis kakek, ditanggung dengan cepat. Bersabarlah Lin Wanwan. Dia sangat mirip dengannya. Sebaiknya aku minta sekretaris Sun untuk menyelidiki ini. Lihatlah anak gadis baik yang kau besarkan. Sudah mau menikah, malah keluyuran dengan lelaki liar. Keluarga Lin Kai ini ayah macam apa? Baiklah. Besok, aku akan bicara baik-baik dengannya. Ngomong apa gunanya? Kurasa dia sengaja begini untuk membuat kita jengkel. Tidak mungkin. Pernikahan ini harus terjadi. Tuan Wang sudah setuju. Selain mahar, dia akan mengenalkan Gu Qingzhou pada Yue Yu. Kalau kita dekat dengan keluarga Gu, kita akan makmur seumur hidup. Anak sialan yang tidak tahu berterima kasih Lin Wanwan di saat genting seperti ini. Membuatku malu. Khawatir apa kau? Kita punya nyawa si kakek tua itu di tangan kita. Cepat. Manajer Bu. Ketua, akan datang untuk inspeksi hari ini. Kalian semua lebih baik hati-hati. Lini teman Lin Wanwan. Wanwan, ada apa? Apa kau tidak sarapan lagi? Aku baik-baik saja, aku akan makan nanti. Ada apa dengan orang penting ini? Ngamuk di sini. Inspeksi sepagi ini. Hotel kami. Bos besar. Siapa itu? Apa kau tidak tahu? Hotel ini salah satu milik mereka. Milik grup Yixin. Bos besarnya. Pasti Gu Qingzhou orang terkaya di sekitar sini. Dia lagi. Sering mendengar namanya. Beberapa hari terakhir ini, aku muak. Berbaris. Cepat pergi. Tuan Gu datang untuk memuliakan kita dengan kehadirannya. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi hotel kami. Dia sangat mirip Gu Qing. Wanwan. Ada apa ini? Lin Wanwan bangun. Minggir. Ngapain bengong? Panggil ambulans. Karyawan Yixin Pro sama sekali tidak boleh ada masalah saat bekerja. Jika ada masalah yang muncul, Ya. Ini adalah Wanwan, kau sudah bangun. Kau membuatku takut mati tadi. Kau tidak tahu, kau pingsan karena gula darah rendah. Membuat semua orang takut. Terima kasih telah membawaku ke rumah sakit, Li Mei. Bukan aku. Itu Tuan Gu. Tuan Gu sendiri. Membawamu ke ambulans. Dan dia bilang padaku untuk merawatmu dengan baik. Tuan Gu. Tuan Gu yang mana? Apa anak ini mengigau karena demam? Orang terkaya di Wancheng. Gu Qingzhou. Dia. Wanwan, apa kau sangat dekat dengan Tuan Gu itu? Saat kau pingsan, dia benar-benar khawatir tentangmu. Tidak. Kita bahkan belum pernah bertemu. Ku dengar Gu Qingzhou memanggil Tuan Wang itu paman. Dia tidak akan mengira aku calon bibinya, dan itulah mengapa dia begitu peduli padaku sekarang. Wanwan. Gu Qing, kenapa kau di sini? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Wanwan. Dia suamiku. Aku suaminya. Otak Lin Wanwan ini pasti sudah lembek. Mengabaikan Tuan Wang dan Tuan Gu untuk pengemis ini.
Wan Wan, kau harus menjaga dirimu mulai sekarang. Jika ini terjadi lagi, aku akan sangat marah. Oh baiklah. Ini tak akan terjadi lagi. Mencari uang adalah tugas laki-laki. Permisi. Kalian berdua lanjutkan saja. Bukankah ini orang yang membeli sepeda listrikku? Salah kamar, sampai jumpa. Jangan pedulikan dia. Pingsan di hari kedua setelah pernikahan. Tuanku, Anda juga perlu menjaga diri Anda sendiri. Hentikan omong kosongmu. Sudah kubilang. Pernikahan kita palsu. Kita tidur di ranjang terpisah. Jika ini terjadi lagi, camkan. Jangan sampai ibuku tahu. Jangan khawatir tuanku, meskipun aku dikirim oleh ibumu untuk menjagamu, tapi kesetiaanku ada padamu. Bagaimana penyelidikan yang kuminta? Lin Wanwan berasal dari cabang keluarga Lin. Ibu kandungnya meninggal saat dia masih sangat muda. Setelah itu, ayahnya segera menikah lagi. Selain bekerja sebagai pramugari di hotel, dia juga bekerja 4 atau 5 pekerjaan paruh waktu lainnya. Adapun alasan mengapa dia bekerja begitu keras, sepertinya itu karena kakaknya membutuhkan uang untuk operasi. Keluarga Lin cukup terkenal di Wancheng. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak mampu membayar biaya operasi kakek? Kurasa mereka tak mau membayar ayah dan ibu tirinya yang tak berguna. Sudah lama berhenti peduli dengan hidupnya. Mereka hanya peduli membesarkan adik tirinya, Lin Yoyo. Selain itu, reputasi Lin Wanwan agak mencurigakan. Saya belum menemukan detailnya. Hentikan omong kosongmu. Apa kau pikir Lin Wanwan orang seperti itu? Kau hanya perlu menyelidiki dan mencari tahu untukku. Apakah dia benar-benar wanita itu dari dulu? Tidak ada jalan lain. Siapa suruh tuanku saya begitu tergila-gila? Dan juga bantu aku selidiki. Siapa sebenarnya yang memaksanya untuk menikah? Lakukan apa yang perlu dilakukan. Sebelum latar belakangnya jelas. Aku nggak mau ada yang ganggu kita. Bagaimana dengan penyakit kakeknya? Akan kuatur sendiri. Ayo, ayo, ayo. Keluarga Lin. Pah masih mikirin apa lagi? Lin Wanwan memperlakukan papa begini. Dia sama sekali nggak anggap kita keluarga. Lin Juki, aku sungguh menyesal mengikutimu. Payah begini. Tuan Wang sudah memberimu jalan keluar, tepat di depanmu. Tapi kau malah mundur. Jika pernikahan ini batal besok, bagaimana keluarga Lin menanggung akibatnya? Betul ayah. Lin Wanwan itu udah ternoda. Bisa nikah sama Tuan Wang, itu udah keberuntungan banget buat dia. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Wanwan kembali besok. Dan kita akan diskusikan cara menyembuhkan penyakit kakekmu. Ada apa dengan kakek? Tuh, masuk ke mobil, ayo. Dasar bocah nakal, tak bisa kurus kau ya? Lihat apa kau? Ayo jalan. Paman Wangmu selama ini sangat baik pada putraku dan aku. Kantor Gu Kingsu. Hari ini hari bahagianya. Ibunya Gu Kingsu. Kita harus datang dan beri dukungan. Iya. Tepatnya, ini sudah ke-6 kalinya Om Wang menggelar pesta pernikahan mewah. Gue penasaran cewek mana yang sebuta itu sampai mau nikah sama neraka dunia ini. Entah dia masih hidup sampai tahun depan atau enggak. Bagaimana kau bisa bicara begitu tentang Paman Wangmu? Ah, sudahlah. Kudengar kau sering tidak di kantor akhir-akhir ini. Sibuk apa kau? Tuanku. Nyonya, Anda di sini. Berteriak-teriak di kantor. Ini sekretaris yang kau cari. Tidak sopan. Kamu keluar dulu. Tapi, Nanti kita bicarain lagi kalau ada apa-apa. Keluar. hahaha. Pengantinku. Sungguh cantik berseri. Obat jenis apa yang kau gunakan? Jangan membuatnya bodoh. Tuan Wang yang terhormat. Lihat apa yang kau katakan. Ini putri kami sendiri. Kalau dia tidak hilang akal,
Kami tidak akan melakukan ini. Ikat dia di depanmu. Baik. Bagus. Kita akan adakan pernikahan saat dia bangun. Tuan Wan. Kami akan memberitahu Anda saat dia bangun. Aku dan pengantinku bertemu untuk pertama kalinya. Sebelum pernikahan, setidaknya kita harus terhubung secara emosional, kan? Ya, kau benar. Silakan saja kalau begitu. Kami tidak akan mengganggu kalian. Ayo pergi. Hahaha. Heis. Hahaha. Sudahlah. Karena kau tidak mau pergi. Aku pergi sendiri. Ibu, hati-hati. Tuanku, ini buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Udah kubilang. Kalau ada mama, jangan sembrono. Dia sudah minta berkali-kali buat ganti sekretarisku. Tuanku, saya sepenuhnya setia kepada Anda. Kalau kamu tidak menaikkan gajiku, Cepetan kasih tahu, ada apa dengan perusahaan? bukan perusahaan istrimu. Wan, kenapa nggak bilang dari dulu apa yang sebenarnya terjadi? Wanita yang ingin dinikahi Tuan Wan adalah Lin Wan. Apa? Hahaha. Jangan takut. Aku calon suamimu. Aku tidak akan menyakitimu. Begitu bersemangat untuk membisikkan kata-kata manis padaku. Aku akan membantumu melepaskan talinya. Kumohon, biarkan aku pulang. Itu tidak bisa. Jangan khawatir. Setelah pernikahan, aku akan membawamu pulang. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa? Siapa yang mempermainkan? Wang Deva? Baiklah. Kalian keluarga Lin bersekongkol untuk menipuku. Tidak. Wang Li lah yang menipumu. Aku tidak pernah setuju. Apakah kau setuju atau tidak itu tidak penting. Apakah aku setuju atau tidak itulah yang penting. Lebih baik lagi, karena kau sudah menikah, aku suka. Wanita yang sudah menikah. Adapun suami sial yang kau nikahi, aku akan membuatnya menghilang. Tapi sebelum itu, aku harus mengajarimu sopan santun. Aku akan membunuhmu. Langsung urus orang-orang di luar. Ya. Guking Suo, apa kau gila? Om Wang kayaknya om yang gila deh. Berani sentuh cewek gue. Baik. Kau masih ingat aku pamanmu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Jika bukan karena aku membantu ayahmu, kau tak akan berada di tempatmu sekarang. Dan sekarang demi seorang wanita, kau berani tidak menghormatiku. Tunggu saja kau. Ada apa Om Wang? Mau main kotor ya? Balas dendam sekarang. Hari ini gue akan pakai aturan dunia persilatan untuk ngasih lo pelajaran. Berani kau. Jangan mondar-mandir. Kau masih mengkhawatirkan putri kesayanganmu itu? Aku hanya khawatir dia tidak akan bekerja sama. Bagaimana jika Tuan Wang tahu kalau dia sudah menikah? Bagaimana jika dia menyalahkan kita nanti? Kau tak tahu Tuan Wang. Dia orang tua mesum. Kurasa mengetahui Lin Wanwan sudah menikah. Dia mungkin malah lebih senang. Kita perlu pikirkan cara mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya. Baiklah. Ada apa? Aduh. Pasti bocah tengik itu yang melukai Tuan Wang. Wan.
Kepalaku masih sedikit pusing. Enggak apa-apa kata dokter. Ini efek samping obat bios. Istirahat 2 hari bakal sembuh. Kau masih belum memberitahuku. Apakah kau yang menyelamatkanku? Sebenarnya, kayaknya dia ngelihat gue waktu itu. Gue harus ngomong apa? Biar dia enggak curiga. Bahwa aku menyelamatkannya. Siapa kau? Panggil saja saya Ziosun. Saya berteman baik dengan Guken. Saya tahu kamu sudah menikah. Jadi aku turun tangan untuk menyelamatkanmu. Betul-betul Xiao Sun. Temanku lupa ngenalin kamu. Terima kasih Xiao Sun. Hei, bukankah kau si raja pencatut harga itu? Ah iya. Sini. Silakan duduk. Tuh kan enak. Temenan sama orang kaya. Banyak untungnya. Ya, terutama karena Guking orang yang baik. Oh tidak. Aduh gawat. Kakakku. Dan yang lainnya pasti akan mempersulitnya. Tenang aja kakek lagi nih. Ruang VIP. Di rumah sakit Yixin. Nanti kalau udah baikan, aku ajak kamu jenguk dia. Aku di ruang VIP di grup Yexin. Baik. Guking cepat selesaikan prosedur kepulangannya. Aku baik-baik saja sekarang. Ayo pulang. Perawatan kakakku akan menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir Nona Lin, bahkan jika Anda tinggal di sini selama setahun, itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Kenapa? Ya, itu terutama karena saya punya terlalu banyak uang dan saya tidak bisa menghabiskannya semua. Persis. Ini cuma recehan buat dia. Enggak apa-apa. Santai aja. Baik. Terima kasih Xiao Sun. Kalau aku kaya nanti, aku pasti akan membayarmu kembali. Jangan khawatir, aku di sini nemenin kamu. Lin Wanwan, dasar anak tak tahu diuntung. Kau telah menghancurkan keluarga Lin kita. Aku terlalu lunak padamu sebelumnya. Seharusnya aku mendengarkan ibumu. Lin Juki kukatakan padamu, Wang Lei bukanlah ibuku. Jika bukan karena ibuku, keluargamu Lin sudah lama menjadi gelandangan. Tapi bagaimana kau memperlakukannya? Kau memanggilku apa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, kalau begitu. Aku memutuskan hubungan denganmu hari ini. Aku tidak mau mengakui sampah sepertimu sebagai ayahku. Oh, jadi kau sudah tumbuh sayap ya? Lin Juki dengerin baik-baik. Gue suami Lin Wanwan. Gue nggak peduli gimana caranya lo ngebully Lin Wanwan dulu, walaupun dia nggak mau ribut. Gue orangnya pendendam. Gue katat semuanya. Kalau lo berani menggertak Lin Wanwan lagi, gue nggak segan-segan bikin keluarga Lin lo lenyap dari Wancheng. Terima kasih Guking. Mulai sekarang satu-satunya keluargaku adalah kau dan kakak. Mungkin kau hanya setengahnya. Karena pada akhirnya kita akan berpisah. Tenang aja. Aku selalu ada buat kamu. Nikah pura-pura gini aja. Kok gue ngerasa pengen banget ngelindungin dia ya? Apa jangan-jangan? Wow. The film Wan was Wan. translated and Ini semua narrated kamu by yang gambar. M Media. Kayaknya kamu berbakat banget. Tentu saja. Ibuku mengajariku menggambar sejak kecil, dan aku juga menikmatinya. Aku hanya mencoret-coret saat senggang. Kau mengerti hal-hal ini? Menurutku bagus aja sih. Menurutku. Kamu bisa jadi desainer loh. Kau menggodaku lagi. Seriusan. Kemarin. Saya melihat di momen WeChat saya bahwa Yixin Group lagi buka lowongan desainer. Coba aja Gil. Grup Yexin. Tidak mungkin perusahaan sebesar itu akan mempekerjakanku. Aku bahkan belum lulus kuliah. Coba aja dulu. Gimana kalau kita taruhan? Kalau gagal, gue traktir makan enak. Jadi begitu. Grup Yixin.
Kau tahu sekretaris? Aham. Ya, saya tidak menyangka Anda datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Saya hanya staf junior di HR. Saya bertanggung jawab untuk merekam proses wawancara. Benarkah itu Tuan Lee? Oh, benar-benar. Kalau begitu mari kita mulai wawancaranya. Kau belum lulus kuliah. Ya benar. Saya. Kak Lee, aku ingat kemarin departemen kami. Pada pertemuan itu bukankah kita secara khusus menekankan bahwa rekrutmen di masa depan harus fokus pada bakat yang sebenarnya dan bukan latar belakang pendidikan kan? Oh, benar-benar benar. Saya sudah melihat karya Lin Wanwan. Desainnya sangat berani dan avant-garde. Namun tidak kurang detail halus. Ini memberiku perasaan langsung seperti harimau mencium mawar. Sangat sesuai dengan persyaratan perusahaan kami untuk desainer. Gu King, apa yang kau lakukan di sini? Aduh, gue lupa, dia ada wawancara hari ini. Xiao Sun. Ini. Tuan Gu, ini pendatang baru di sini untuk wawancara hari ini. Kalau gitu kalian duluan aja, aku ada rapat. Selamat tinggal Tuan Gu. Dia. Oh, itu Tuan Gu kita. Oh. Maaf, kukira dia Gu King. Tidakkah kau pikir mereka mirip? Dan nama mereka hanya berbeda satu huruf. Oh ayolah, Gu King hanyalah seorang pengantar barang. Tuan Gu kami adalah orang terkaya di Wanchen. Temperamen mereka juga sangat berbeda. Gu King, kau sudah kembali. Oh, aku pulang. Ada apa? Kayaknya kamu senang banget hari ini. Coba tebak. Nggak bisa nebak. Aku diterima di grup Yexin. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Aku benar-benar bisa menjadi perancang perhiasan untuk grup Yexin. Berkat doronganmu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menyangka aku bisa sampai di titik ini. Gu King, terima kasih. Kan udah kubilang, pasti kamu baik-baik aja. Ayo gue traktir makan besar. Bukankah kau bilang, kita hanya akan makan jika aku tidak mendapatkan pekerjaan? Ada lanjutannya, kalau kamu dapat kerja, kita makan yang lebih enak lagi. Ayo. Terima kasih. Bukankah kita akan makan? Kenapa kita di sini? Bukannya, kamu dari dulu suka perhiasan. Aku berencana memberimu hadiah. Untuk merayakan kamu bergabung dengan Yixin. Tapi barang-barang di toko serba ada Jinyu. Cukup mahal. Tidak apa-apa, lihat saja. Oh iya Wanwan. Kurasa, aku belum pernah melihatmu memakai perhiasan apapun. Apa kau punya perhiasan yang sangat berharga, yang enggan kau pakai? Ibuku meninggalkanku satu. Aku menghilangkannya secara tidak sengaja. Jadi sejak saat itu, aku tidak pernah memakainya lagi. Hilang. Mungkinkah dia benar-benar berhubungan dengan kalung itu? Kalau begitu aku akan memberikan ini padamu. Kuharap kau menyukainya. Tentu saja. Ayo kita lihat. Barang-barang di sini sangat mahal. Tidak apa-apa. Tuh kan apa ku bilang. Jinyu Department Store hari ini. Kelihatan banget lagi seret. Jetty. Dua gembel ini. Lagi ngemis makanan di sini. Tuh kan bener kan kata gue. Mending gak usah kesini hari ini. Jinyu ini. Bawa sial banget. Lin Yu lama tak jumpa. Sudah dapat korban baru ya? Siapa yang kau sebut payah? Coba tanya-tanya. Semua orang di Wanchen kenal denganku Tuan Muda Gao. Oh, Tuan Muda Gao. Dua orang kere ini. Mana mungkin kenal sama Anda? Oh iya. Ini kakakku. Yang gak berguna. Dan dia cuma tukang antar barang bau. Jadi dia yang di kampus main-main dan dikeluarkan. Lumayan juga sih. Begitu bernafsu menggoda orang. Kenapa tidak biarkan aku bersenang-senang juga, An? Jaga bicaramu. Aku suaminya. Dasar pengantar barang bau.
Percayalah satu panggilan saja. Dan kau akan kehilangan tangan itu. Aku belum pernah mendengar. Keluarga Gao memiliki kekuatan semacam itu. Apel. Takut. Sekarang kalian berdua merangkak di antara kakiku. Dan kita bisa melupakan ini. Keluarga Gao dari Wancheng menepati janji. Kami sama sekali tidak akan mengganggu sepasang anjing liar sepertimu. Hahaha. Keluarga Cao kalau bilang satu ya satu, dua ya dua. Ku dengar. Keluarga Gao di Wancheng selalu jadi yang kedua terbaik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya saja keluarga Gao kami tidak ingin bersaing. Tuan Muda Gao nggak perlu marah-marah. Sama dua orang ini. Tuan Muda Gao Anda di sini. Kami punya sejumlah barang baru. Untuk penilaian Anda. Santai saja. Ada apa denganmu toko serba? Ada Jinyo. Orang miskin ini tidak pantas berdiri di depanku, mengganggu pandanganku. Kalau mereka nggak pergi, aku jadi nggak mood beli perhiasan. Silakan pergi. Kalau tidak saya akan memanggil keamanan. Kenapa? Kami juga pelanggan. Ada apa dengan tokomu? Mendiskriminasi seperti ini? Maaf, toko serba ada Jinyu tidak menerima pelanggan yang hanya membuat masalah dan tidak menghabiskan uang. Siapa bilang kita tidak menghabiskan uang? Kau mendiskriminasi kami. Aku bisa memanggil polisi. Anda. Wan, lihat apa yang kau suka. Akan kubelikan untukmu. Sok-sokan kaya. Di tempat kayak gini, buat beli barang sisa aja. Kalian gak mampu. Inilah yang mereka sebut pacar yang penuh energi ya. Bahkan jika aku tidak membeli apapun, rasanya lumayan enak nih. Apa kau menyukainya? Gue cuma mikir, desainnya anyar banget. Tapi harganya kebangetan ya. Kalau nggak punya duit ngapain sok tahu? Bungkus yang itu buat saya. Nona Anda punya mata yang jeli. Ya udah yuk kita lihat yang di sana. Yang ini juga lumayan kok. Walaupun bukan merek terkenal. Desainnya canggih banget. Dan harganya nggak mahal. Apa kau menyukainya? Yang ini juga bungkus. Baik. Kok bisa? Gue yang lihat duluan loh. Maksudnya apa yang pertama? Punya duit nggak? Betul Yoyo. Ini kartuku. Beli apapun yang kau mau. Tuan Muda Gao, sebenarnya kami baru saja mendapatkan barang baru. Desain terbaru Gu Zongking. Satu-satunya. Lihatlah. Tipikal banget. Kepala desainer Hixin Group. Gu Zongking Wu. Cakep banget sih. Apa kau menyukainya? Permisi, yang ini harganya 5 juta. Kalau gitu bungkus juga yang ini. Tunggu. 5 juta? Apa aku tidak salah dengar? Oh, Tuan Muda Gao. Cantik kan? Aku nggak mau malu di depan dua orang. Udik ini. Tidak. Ini terlalu mahal. Ayahku akan mengunci kartuku lagi. Jika kalian berdua tidak akan membelinya, maka aku yang akan mengambilnya. Bungkus yang ini. Gila ya lo, kere banget. Guking lo. Aku tidak bercanda. Bungkus saja. Oh tidak, agar terlihat nyata. Aku bahkan tidak membawa kartuku. Ini. Wan, tunggu aku. Aku akan menelepon. Xiao Shun, aku ingat kita sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi toko serba, ada Jin Yukan. Belikan untukku sekarang juga. Bos kita masih bernegosiasi. Membelinya sekarang akan memakan banyak biaya. Apakah kamu yakin? Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Oh iya. Beritahu penanggung jawab di sini. Hei Lin Wan, suamimu yang gak berguna itu gak bakal ninggalin kamu di sini gitu aja kan? Setelah pamer. Aku kembali. Kau benar-benar kembali. Kalau dia bisa dapat 5 juta, aku akan siaran langsung berdiri dengan tangan. Pao yang bilang. Maaf membuatmu khawatir. Pak, jika Anda tidak punya uang dan Anda membuat masalah di sini, saya benar-benar akan memanggil keamanan. Tuanku, saya manajer umum di sini. Liu maaf telah membuat Anda dan istri Anda menunggu. Manajer umum ada perlu apa ke sini? Ada 2 orang di sini, masih menginginkannya meskipun tidak punya uang. Diam, tuanku adalah tamu terhormat kami. Cepat kemasi barang-barangmu, keluar. Manajer umum Liu saya. Maksudku manajer Liu. Apa maksud sandiwara ini? Tuan Muda Gao Tolam, jangan bersikap tidak masuk akal.
Tuan Gu, mulai sekarang apapun yang Nyonya inginkan, dia bisa mendapatkannya. Aku pernah melakukan bantuan kecil untuk bos mereka. Sekarang mereka mencari kesempatan untuk membalas budiku. Apa maksudmu? Tuan Liu, keluarga Gao kami juga punya saham di toko serba, ada Golden jadi melakukan hal seperti ini. Tidak pantas kan? Tuan Muda Gao, jika keluarga Gao Anda memiliki masalah, Anda dapat mengajukannya langsung di rapat dewan. Manajer Liu, aku ingat bal emas giok kita selalu menargetkan pasar elit kelas atas. Keluarga Gao mereka diwancang tidak bisa dianggap sebagai masyarakat kelas atas kan? Bagaimana kalau kita hentikan mereka menjadi pemegang saham? Bagaimana menurutmu? Tuan Gu benar. Saya akan segera mengurusnya, memulihkan saham keluarga Gao. Memutus semua hubungan antara Golden jadi dan keluarga Gao. Apa katamu? Liu Tua, apa kau tidak ingin jadi manajer umum lagi? Manajer macam apa ini? Saya kasih tahu ya, kalau sampai menyinggung keluarga Gao, jangan harap bisa sukses di Wancheng. Siapa yang tidak akan berhasil, masih harus dilihat. Tuan Gu, jika Anda dan Nyonya menyukai kalung ini, saya akan membungkusnya untuk Anda segera. Baik. Tunggu saja. Lin Wanwan, Tuan Muda Gao. Cuma berjasa kecil. Bisa bawa pulang perhiasan 5 juta. Mana mungkin? Jangan bilang gue ketemu orang kaya pura-pura miskin dan ngikutin skenario gue. Wan pegang ini untukku. Aku akan mengambil mobilnya. Oh, baik. Wan masuk ke mobil. Tuan Mudaku, aku hanya bilang, mobil seperti apa yang cocok untukmu. Kalian berdua tampak serasi. Tidak apa-apa. Ada yang lain. Ku bilang tunggu. Aku tidak pernah setuju kau pergi. Tidak apa-apa. Kau biarkan dia pergi. Aku akan bermain bersamamu. Apel. Sok jagoan. Kalian semua tidak akan pergi hari ini. Membuatku malu di depan wanita. Kau mau pergi? Baiklah. Suruh dia menemaniku sebentar. Pastikan aku puas. Aku dengar dari Yuyo. Dia tampak lugu di permukaan. Tapi sebenarnya dia anak manja. Beraninya kau memukulku. Hajar dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Gu King, hati-hati, minggir. Gu King, Wan. Wan. Udah jangan berantem. Udah jangan berantem. Gu King, Apel, udah jangan berantem. ayo pergi. Wan. Kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Perawakan Gu King, kayak model banget ya. Maaf ya. Aku lukain kamu nggak? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Hai. Kenapa wajahmu begitu merah? Nggak kok. Malu banget deh gue, Lin Wanwan. Kukira kau sakit. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Gu King, gue mau tanya sesuatu. Apa itu? Lo bukan anak orang kaya yang kabur dan sok miskin, kan? Gadis bodoh. Jika aku, Tuan Muda Kaya, bukankah aku akan membeli seluruh toko serba ada Jinyu dan memberikannya padamu? Tapi gue lihat manajer Liu nurut banget sama lo. Dia bilang lo pemilik peserba Jinyu. Gue percaya aja sih. Oh, lupakan saja. Bagaimanapun kau istriku, akan kukatakan yang sebenarnya. Sebenarnya,
Aku menyelamatkan nyawa bos mereka. Hah? Itu cukup berbahaya. Aku tidak memberitahumu detailnya, karena aku tidak ingin kau khawatir. Pikirkanlah. Itu nyawa pemilik toko serba ada Jinyu, pemilik. Itu pasti sangat berharga. Kita hanya mengambil sepotong perhiasan. Dan dia dengan senang hati memberikannya. Beneran kok? Biarkan aku memasangkannya padamu. Apa kau menyukainya? Iya, gue suka. Makasih ya, Guking. Maaf soal yang tadi. Gue salah paham. Gue kira lo lagi ngelakuin sesuatu yang ilegal. Sangat imut. Sangat mudah ditipu. Proposal desain untuk grup Yixin. Apa kau sudah dengar? Kita akan mendapatkan karyawan baru. Kudengar dia hanya punya ijazah SMA. SMA. Beberapa penjaga keamanan kami di lantai bawah punya gelar master, ijazah SMA, dan dia masuk ke departemen desain kami. Pasti ada orang dalam. Tenang semuanya. Perkenalkan. Karyawan baru kita Lin Wanwan. Lihat. Kalung di lehernya. Apakah itu yang dirancang oleh Pak Bucing? Sepertinya begitu. Bukankah kalung itu bernilai 5 juta? Dia masih sangat muda. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa itu pertanyaan? Dia pasti simpanan seseorang. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menghilangkan kebahagiaan. Apa yang kita perjuangkan seumur hidup kita, dia dapatkan hanya dengan tidur sana-sini. Mbak Li, pengawas Lin. Ini karyawan baru. Kuserahkan dia padamu untuk saat ini. Lin Wanwan, Lin Yunyu. Dia beneran jadi direktur desain? Waktu kecil Tian, benci banget sama gambar menggambar. Kalian saling kenal. Syukurlah. Silakan kalian lanjutkan. Lin Wanwan. Aku juga nggak tahu, hoki macam apa sih yang kamu punya, sampai bisa masuk Yixin. Tapi, mulai sekarang kamu kerja di bawahku. Kalau nggak memenuhi standar, kamu dipecat. Paham? Loh. Lin Wanwan. Harus tetap di Yixin. Ini kan impian lo. Ngerti pengawas Lin? Lagi pula, kamu kan belum lulus kuliah. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mending, kamu bantuin aja dulu. Kerjaan-kerjaan kecil. Oh, bulan depan. Kita ada kompetisi desain perhiasan. Semuanya harus kerja keras dan berusaha bawa nama baik Yixin. Pekerjaan-pekerjaan remeh bisa dikasih ke Lin Wanwan. Yang merah ke departemen produksi, yang putih ke departemen pemasaran. Baik. Iya, gue paham. Ya, karena kamu sekarang di departemen desain kami. Kita semua keluarga. Jangan malu-malu. Pakai aja apa yang kamu butuhin. Lin Wanwan, kamu ngerusak ini. Kamu ini bisa kerja apa nggak sih? Aku udah bilang. Merah ke pemasaran, putih ke produksi. Gimana bisa kamu salahin ini, Lin Yunyu? Loh. Pengawas Lin, bilang kalau yang merah masuk produksi dan yang putih ke pemasaran. Dokumen-dokumen ini harus diantar setiap hari. Semua orang di kantor tahu ini. Kok bisa salah? Kalau aku enggak. Cek tadi. Kamu tahu berapa banyak kerugian perusahaan kali ini? Ya cewek baru. Kau pasti salah ingat. Akui saja kesalahanmu. Ngaku aja deh. Kau membuatnya seolah-olah kami mengeroyokmu. Tepat.
Masuk lewat pintu belakang itu satu hal, tapi mengacaukan pekerjaan kami, itu hal lain. Mereka semua di pihak Lin Yu. Mereka pasti sengaja bikin susah gue. Lin Wanwan. Kukira, kamu memang bodoh, tapi setidaknya kamu bisa ngurus tugas kecil dan nganter barang tanpa bikin masalah. Aku nggak nyangka, kamu nggak becus ngerjain itu aja. Pertama, gue ngirim CV sendiri dan lolos wawancara. Sebelum masuk Yixin Group, posisi yang gue lamar, desainer perhiasan. Karena baru, gue lihat semua orang sibuk, jadi gue bantuin lo. Kedua, gue yakin nggak salah inget. Kalau nggak percaya, lo bisa cek CCTV. Kau cukup tangguh ya? Kau bahkan belum lulus kuliah. Apa yang akan kau rancang? Bukankah ini pemborosan perhiasan? Pemborosan total. Gue bisa desain atau enggak? Ya tergantung. Tim rekrutmen lah. Tapi desain lo? Ya biasa aja sih. Karena kau begitu fasih. Mengapa kau tidak menunjukkan karyamu kepada kami? Baik. Gue download sekarang. Dan tunjukin ke semua orang. Aku masuk Yixin. Berkat rancangan awal. Lin Wanwan. Kalau dia menunjukkan yang sama. Aku dalam masalah. Lin Wanwan. Aku bicara soal sikap kerjamu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Gue yakin banget gue nggak salah ingat. Lin Wanwan. Apa kau pikir? Semua orang menjahatimu. Lupakan saja. Karena ini pertama kalinya. Aku takkan mempermasalahkannya. Hukumanmu, membersihkan kantor selama seminggu. Jika terjadi lagi, tulis surat pengunduran dirimu dan pergi. Gue harus cari cara buat bertahan. Operasi dan pemulihan kakek. Butuh banyak biaya. Gue nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Maaf pengawas Lin. Dan semuanya. Tadi, sikap gue emang nggak baik. Mulai sekarang, gue bakal terima arahan dari semuanya. Nah begitu lebih baik. Kerja keras. Jika kantor kita memenangkan semacam penghargaan kebersihan atau semacamnya, aku bahkan mungkin mengizinkanmu membantu desainerku. Gue paham, makasih udah kasih gue kesempatan. Ayo pergi. Waktunya pulang kerja dan makan. Bos, hari ini istrimu. Hari pertama. Apakah Anda tidak akan memeriksanya? Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Dia di departemen desain kan? Aku akan melihatnya. Bos, mungkin tidak baik untuk pergi langsung. Bagaimana kalau saya periksa dulu untuk Anda? Tidak apa-apa. Ikuti saja alurku. Pengawas Lin, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Lin Wanwan. Kau perempuan aku. Kurang ajar. Tuan Gu. Maafkan aku. Sekretaris Sun, kekerasan terhadap karyawan di dalam perusahaan. Bagaimana prosedurnya biasanya? Pak Gu ada di sini. Terakhir kali aku melihatnya adalah di pertemuan tahunan tahun lalu. Bagaimana Pak Gu bisa begitu tampan? Jangan bicara. Pengawas Lin, kau bahkan belum tahu bagaimana kau akan dihukum. Tuan Gu, Lin Yu ada di perusahaan, menyerang seorang karyawan bawahan. Menurut peraturan perusahaan, dia harus segera dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Selain itu, karyawan yang terkena dampak dan perusahaan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Tuan Gu, Anda salah paham. Kami bersaudara. Kami hanya bercanda. Lin Wanwan. Apa dia mempermainkanmu? Dia mirip banget sama Gu King. Lin Wanwan, Tuan Gu bertanya padamu. Apa dia cuma main-main sama kamu? Biar Lin Yu bisa masuk Yixin, dia pasti punya backingan. Kalaupun kita bongkar sekarang, belum tentu kita bisa singkirin dia. Nanti dia bakal balas dendam lebih parah lagi ke gue. Udahlah, baik tuanku. Dia adik saya. Terima kasih atas pengertiannya tuanku. Kalau tak salah aku, kamu di sini untuk desain. Bakat yang direkrut perusahaan. Malah kau gunakan begini. Kamu sangat menjaga kebersihan. Bagaimana kalau ku pindah kau ke departemen logistik? Ah, tidak. Maaf tuanku. Ini salahku. Oh, maaf. Aku belum makan.
Aku juga belum makan. Makan bareng yuk. Cepat ikuti aku. Sialan kau Lin Wanwan. Ini semua salahmu. Aku hampir kehilangan pekerjaanku. Tunggu saja kau. Dari belakang, dia sangat mirip Guking juga. Meskipun temperamen mereka berbeda. Tak apa, aku coba saja. Ada apa Lin Wanwan? Ada nyamuk. Kemana perginya? Maaf tuanku. Tidak apa-apa. Aduh, hampir saja aku berteriak. Sepertinya Wanwan sudah curiga dengan identitasku. Untung aku cepat tanggap. Aku harus berakting lebih meyakinkan lagi. Apa aku terlalu banyak berpikir? Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak kebetulan. Xiao Sun pernah bilang, kalau dia cuma karyawan biasa, kok sekarang dia jadi sekretaris JL? Kenapa dia terus melihatmu bukan aku? Tak berguna. Aku tak bisa mengandalkanmu. Ada apa? Kamu kenal Sekretaris Sun? Kita pernah bertemu saat wawancara. Dia juga kenal suamiku. Kebetulan sekali. Sekretaris Sun ini, kinerjanya akhir-akhir ini kurang bagus. Aku mengirimnya ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Apa kalian saling kenal baik? Tuanku seperti itu. Nona Lin, kaulah yang Pak Wang coba jodohkan secara paksa kan? Aku kenal suaminya. Aku cuma sedikit membantu. Begitu. Paman Wang itu memang eksentrik. Dan ku dengar juga, dia dihajar habis-habisan kali ini. Anggap saja pelajaran untuknya. Lin Wanwan mulai hari ini. Kau adalah orang Yixin. Ingat, apapun yang terjadi, perusahaan mendukungmu. Begitupun, kau juga harus berkontribusi untuk Yixin. Terima kasih tuanku. Aku pasti akan bekerja keras mulai sekarang. Aku akan berusaha membalas budimu. Balas budi Yixin. Ini orang-orang terkaya. Sepertinya begitu. Dia dan Guking hanya mirip. Masih ada bedanya. Sepertinya aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Grup Yixin. Terima kasih tuanku. Makanan perusahaan kita sungguh lezat. Kalau begitu aku kembali bekerja. Hei, tunggu. Lin Wanwan, sadarlah. Meski mereka tampak sangat mirip, mereka bukan orang yang sama. Tuan Gu, meskipun Anda tidak seperti Tuan Wang, saya tetap harus tegaskan. Saya sudah menikah. Sepertinya ada yang nyangkut di gigimu. Aduh gawat. Malu sekali. Ya Tuhan. Bisakah bumi terbuka sedikit saja, dan biarkan aku masuk? Ya sudah, sana kembali. Baik tuanku. Hei, hati-hati. Haus. Seperti anak kecil. Makan begitu banyak dan masih dipaksa makan makanan anjing. Aku akan mengalami gangguan pencernaan. Dari mana kau datang? Makan saja sana. Hei, semua berhenti bekerja. Hentikan pekerjaanmu sejenak. Hari ini hari pertama Lin Wanwan. Tradisi lama kita. Pesta makan malam ini. Lokasinya di Hotel Shanghai Grand. Hotel Shanghai Grand. Bukankah itu hotel bintang 5? Bukan uangmu apa yang kau takutkan? Kurasa pengawas Lin ingin memberi Lin Wanwan pelajaran. Tapi melihat kalung 5 jutanya, seharusnya dia tidak kekurangan uang. Ayo, peras dia habis-habisan. Xiao Sun. Lin Wanwan ada acara makan malam nanti. Cari tahu alamatnya untukku. Dan ngomong-ngomong, kosongkan jadwalku. Lin Wanwan, aku tahu itu. Kau akhirnya akan datang juga. Sekarang kau akhirnya tahu untuk datang menemukanku. Manajer Wu, saya kesini untuk makan hari ini. Tunjukkan rasa hormatmu. Dulu kau juga bekerja di sini. Kau bahkan mampu makan di sini. Oh begitu. Apakah kau menempel pada pria kaya? Berapa yang dia berikan padamu sebulan? Jaga mulutmu.
Apa ibumu tahu betapa kurang ajarnya kamu? Aku baru dapat pekerjaan. Departemenku mengadakan pesta makan malam di sini hari ini. Dengan ijazah SMNU. Pekerjaan macam apa yang bisa kau temukan? Sesuatu yang mengawal orang kan? Itu kalung yang mencolok. Om-om hidung belang mana yang memberimu itu? Pasti harganya mahal. Aku juga bisa memberimu uang. Kau juga melayaniku. Aku akan panggil polisi. Kau pikir aku takut polisi? Dasar kau. Manajer Wu. Sepertinya kau cukup tertarik padanya. Perlu bantuan. Bawakan sebotol lagi anggur termahalmu. Baiklah. Pesta penyambutan Yixin Group. Mewah sekali. Berapa biayanya ini? Makanan ini bisa jadi gaji tahunanku. Kita tidak harus membagi tagihan ini kan? Oh, jangan khawatir. Pengawas Lin yang mengatur ini, kita tidak perlu membayar. Pakai otakmu. Mengapa pengawas Lin memilih tempat ini? Kita akan menonton pertunjukan. Mari bersulang. Selamat datang rekan baru kita. Terima kasih semuanya. Aku tak sabar untuk bekerja dengan kalian semua. Hei Lin Wanwan. Ini pesta penyambutan. Semua orang sudah bersulang untukmu. Bukankah kau harus membalasnya? Kalau begitu aku akan bersulang untuk semua orang sekali lagi. Tunggu, ini punya siapa? Ya, kau tidak bisa begitu saja mengabaikan kami seperti ini. Ini jelas, kau tidak menganggap kami serius. Maaf, aku tidak bisa minum banyak, karena semua orang memintanya. Lakukan saja. Pengawas Lin, izinkan aku bersulang untukmu dulu. Hei pengawas Lin, ini berbeda denganmu. Kau butuh 3 gelas. Benar. Minum-minum. Baiklah, baiklah. Kau sangat bijaksana. Pergi bersulang dengan senior lainnya. Mereka akan menjagamu. Aku bersulang untukmu. Total untuk wanita ini adalah 388.000. Dengan biaya layanan totalnya menjadi 400.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Siapapun yang mentraktirmu tanyakan pada mereka. Aku yang bayar. Ini pesta penyambutan. Sebagai anak baru, bukankah kau harus mentraktir senior-seniormu? Bukankah seharusnya perusahaan atau departemen yang menanggung ini? Perusahaan sedang kehabisan dana. Apa yang telah kau lakukan untuk perusahaan? Mengapa perusahaan harus menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Hari ini aku membantumu memenangkan hati orang-orang. Dalam beberapa hari, kompetisi desain perhiasan ini akan dimulai. Logikanya, kau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hari ini kau harus mentraktir semua orang makan enak. Jika semua orang senang, maka ketiga orang itu mungkin akan membantumu. Oh, Nona Lin Xiang, kau mempersulit kami. Dia bahkan belum lulus kuliah. Jadi bagaimana aku bisa memimpin? Aku tentu saja tidak bisa. Nah, pengawas Lin sudah bicara. Jadi kita harus membantu jika kita bisa. Lagi pula, Lin Wanwan mentraktir kita makan malam yang begitu mahal. Kita harus membalasnya kan? Benar. Tapi Lin Wanwan, kau tidak akan kabur dari tagihan kan? Tapi kau tidak terlihat miskin bagiku. Lagi pula salah satu kalungmu bernilai 5 juta. Apa? Lin Wanwan ini ternyata punya perhiasan semahal itu. Terakhir kali aku bertanya padanya, apakah dia berselingkuh dengan Gu Qingzuo? Dia berpura-pura dan berbohong bilang dia tidak mengenalnya. Lin Wanwan, jika kau tidak tulus padaku, jangan salahkan aku karena tidak menganggapmu sebagai teman. Wanwan, aku tahu kondisi keuanganmu lebih baik dari siapapun. Kau bilang kau akan mentraktir kami makan malam. Jadi mengapa kau membawa kami ke sini? Kau tidak berencana untuk makan dan kabur kan? Kau bisa dipenjara karena itu. Semuanya ingin membantunya membagi tagihan. Mantan rekan kerjamu sangat baik padamu. Tapi aku tidak bisa berkontribusi. Lin Wanwan yang membawa kami ke sini. Kita tidak bisa diharapkan untuk membayarnya kan? Kau bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di hotel. Menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bagaimana kau bisa membeli kalung seharga 5 juta yuan? Aku tahu itu, masih muda.
Bagaimana kau bisa mampu membelinya sendiri? Dan kau hanya punya ijazah SMA. Namun kau berhasil masuk ke Departemen Desain Perhiasan grup Yixin kami. Apa maksudnya ini? Jangan bilang kau tidak mengerti. Wan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Manajermu memberitahu kami sebelumnya bahwa kau perempuan nakal. Kau bohong? Baiklah. Kita tidak punya waktu untuk ini. Bayar saja tagihannya. Lin Yunyu, apa kau harus sekejam ini? Adikku sayang. Kau salah paham denganku. Makan ini untukmu. Bukannya aku tidak bisa membayar untukmu. Maka kami rekan-rekanmu. Mungkin tidak bisa bergaul denganmu di masa depan. Penampilan bisa menipu. Lin Yunyu, kau benar-benar masih ingin mencelakaiku. Oga, kalau aku tidak bayar, dia punya alasan untuk memecatku. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Bayar, kita harus kembali. Kita perlu mengubah desainnya. Tidak ada uang, memakai perhiasan 5 juta. Dan masih mencoba kabur saat bayar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Ini baru pertama kali bagiku. Lin Wan, jika kau akan seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Manajermu seseorang mencoba kabur dari tagihan. Siapa? Siapa yang mencoba makan dan kabur di sini? Itu dia. Lin Wan. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa mampu makan di hotel. Jadi kau berencana untuk makan dan kabur. Aku tidak. Jika bukan itu masalahnya, maka bayar tagihannya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Bayar saja tagihannya, oke. Jika ini sampai ke kantor polisi, apa kau tidak takut malu? Akulah yang akan malu, bahkan jika sampai ke polisi. Karyawan dengan catatan. Grup Yixin tidak akan mempekerjakan seseorang dengan noda di catatan mereka. Jika kau benar-benar tidak punya uang, kau bisa menggunakan sesuatu padamu sebagai jaminan. Manajer Wu, kalungnya itu bernilai 5 juta. Itu banyak sekali. Aku tidak bisa memberikan kembalian untuk itu. Namun, melihat pakaianmu, sepertinya cukup berharga. Mengapa kau tidak meninggalkannya di sini? Tapi ini tempat umum. Bagaimana kalau kita cari kamar? Aku tidak butuh pakaiannya. Temani aku beberapa kali saja. Kau mimpi dasar mesum. Karena kau tidak mau bekerja sama. Li Mei buka bajunya. Ya. Jangan sentuh aku. Pembunuhan. Tuan Gu. Karyawan Yixin Group. Kapan giliranmu menindas? Tuan Gu. Tidak. Kita tidak bisa menindas. Kerja bagus Tuan Gu, kerja bagus. Ceritakan apa yang terjadi. Pengawas Lin ingin mengadakan makan malam penyambutan. Dan memaksa aku untuk membayar. Aku tidak punya uang. Jadi mereka mencoba melucutiku. Makan malam penyambutan Yixin Group. Sejak kapan? Karyawan baru yang bayar? Aku Gu Kengsu. Tak bisa kehilangan muka begini. Tuan Gu, maafkan kami. Kami hanya bercanda dengan Lin Wan. Itu semua manajer Wu. Dia lancang. Pengawas Lin mewah sekali hidangannya. Kau memesan makanan semahal ini. Dan kau bilang ini cuma lelukan. Sekretaris Sun. Berapa anggaran standar untuk makan malam penyambutan Yixin Group? Batasnya 10.000 yuan. Apapun yang melebihi itu adalah tanggung jawab departemen. Kurasa aturan ini tak masuk akal. Ubah sekarang. Mulai sekarang. Selama pengawas Lin masih supervisor di Departemen Desain, semua biaya makan malam penyambutan ditanggung olehnya pribadi. Ya. Tuan Gu. Tapi bagaimana sebagai kepala Departemen Desain? Kau bahkan tak bertanggung jawab untuk melindungi bawahanmu, atau memang di on Earth Group? Kau tak bisa bertahan lagi. Aku bisa bayar untuk makan ini, tapi besok kau kemasi barangmu dan pergi. Tidak Tuan Gu. Saya bersedia membayar. Baiklah. Tapi kau hanya kurang tanggung jawab untuk melindungi bawahanmu. Jadi mulai besok, kau hanyalah desainer biasa di Departemen Desain. Li Mei, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ya. Apakah kalian memperhatikan bahwa Tuan Gu yang biasanya cuek sangat peduli dengan Lin Wan? Betul. Ini kedua kalinya Tuan Gu membelanya. Mungkinkah mereka? Mustahil. Lin Wan. Bagaimana mungkin Tuan Gu jatuh cinta padanya? Dia hanya pantas untuk suami pengantar makanannya. Hanya aku yang pantas untuk Gu Qingju. Kamu tinggal di mana? Biar ku antar pulang. Aku tidak mabuk.
Tuan Gu terima kasih telah membantuku lagi. Tapi aku punya suami. Biar ku bilang. Lebih baik kau jaga kelakuanmu. Kau sudah banyak minum. Aku tak bisa meninggalkanmu di sini. Tapi aku sudah menikah. Tidakkah kau berpikir kau memanfaatkan? Tepat sekali. Bagaimana bisa begini? Nona butuh bantuan. Hei, tidak. Jangan panggil polisi, mereka pasangan. Beneran aku pernah lihat ini online. Penipu kayak gini, ngakunya saudara. Padahal perdagangan manusia. Tentu saja benar. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Jangan sentuh aku. Ku bilang ya. Suamiku sangat kuat. Hati-hati, dia akan memukulmu. Aku akan menelpon suamiku. Dan dia akan ke sini. Tentu saja aku percaya padamu. Bahkan, kalau kau tak menelepon, aku di sini juga. Oh, tidak cepat, Mood. Bukankah sudah kubilang, urusan pangeran, kita bicarakan besok. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Apa kau masih mengantar makanan? Hari ini aku tidak bisa. Oh iya. Halo istriku. Ada apa? Gu Qing. Kurasa aku mabuk. Tapi kurasa aku tidak mabuk. Kalau begitu tunggu aku di tempatmu. Aku akan segera menjemputmu. Jangan bergerak. Pak sopir jalan. Istriku. Gu Qing. Kau cepat sekali sampai. Aku baru saja bertaruh dengannya. Hei. Di mana dia? Tentu saja. Sayang, apa yang kau butuhkan? Aku selalu siap sedia untukmu. Sayang. Ada yang ingin kukatakan. Kau sangat baik padaku. Tapi, aku tidak pantas kau perlakukan sebaik ini. Huhu. Ada apa? Mas, aku mau cerita sesuatu. Bos perusahaan kami adalah orang terkaya. Wan Cheng. Gu Qingsuo. Kau kenal dia kan? Dia terus mencoba merayuku. Aku sudah menolaknya. Dia masih terus mencoba. Maaf ya. Bukankah ini menunjukkan betapa mempesonanya dirimu istriku? Betapa menawannya kamu? Gendong aku pulang. Baiklah. Ayo pulang. Ayo pergi. Pelan-pelan. Milik Lin Wanwan. Suami pengantar makanan tak berguna itu. Sebenarnya adalah Gu Qingjuo. Gu Qing sini. Aku mau kasih tahu rahasia nih. Katakan padaku. Ayo rebahan di sampingku. Gimana aku bisa ngasih tahu kamu dari jauh begini? Sini ku bisikin. Tuan Gu kita, mirip banget sama kamu. Apakah kamu berfantasi lagi? Kalau aku ini bos besar? Bukan kok. Aku udah pakai caraku. Buat ngebuktiinnya, kalian berdua. Jelas bukan orang yang sama. Metode apa? Hamam yaitu. Aduh. Maaf ya. Apa aku menyakitimu? Kalau gitu pukul aku. Bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Lagi pula, dia orang terkaya di Wancheng. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengannya? Emang kenapa? Kalau dia orang terkaya di Wancheng, dia nggak sebaik suamiku. Lihat dia tuh. Umurnya udah kepala 3 hampir kepala 4. Tapi bahkan belum berkeluarga. Dia sebenarnya baru 28. Sayang. Kamu ingat dia punya paman kan? Tuan Wang yang mesum itu. Nah, dia dekat banget sama pamannya. Kira-kira dia juga punya fetis mesum gitu nggak ya?
Si tua bangka mesum Wang itu, mesum sendiri. Kenapa aku harus terseret dan dihina juga, tidak memenjarakannya terakhir kali. Sebuah kesalahan besar. Ah, sudahlah. Peduli amat. Kalaupun dia baik. Dia tetap nggak sebaik suamiku. Pokoknya, suamiku yang terbaik sedunia. Sebenarnya dia cukup baik juga. Maksudmu apa? Kamu mau jauhin aku? Tidak. Di dunia ini, aku cuma punya kamu dan kakak sebagai keluarga. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Wan Wan. Aku terlalu mencintaimu untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Beneran? Kalau gitu, sayang. Tapi pernikahan kita kan cuma pura-pura. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku mencintaimu. Sekarang kita udah nikah. Bukankah seharusnya kita? Kamu tahu ngelakuin itu? Semuanya hal apa? Ada apa istriku? Kamu. Aku. Ada apa dengan kita? Kita. Semalam. Aku mabuk semalam. Kamu yang bawa aku pulang. Terus. Aku nggak ingat. Oh tidak. Kamu nggak ingat. Kurasa aku juga tidak ingat. Oh. Kamu nggak boleh jadi bajingan. Jadi kau ingat semuanya? Jadi kita beneran. Jadi kau harus bertanggung jawab atas diriku. Hah? Kamu nggak boleh menjiplak dialogku. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Pokoknya, meskipun kita punya perjanjian nikah. Sini. Tapi, aku jelas bukan tipe bajingan yang nggak ngakuin orang setelah tidur bareng. Jadi jangan khawatir. Aku bakal tanggung jawab atas kamu juga. Lin Wan Wan sangat mirip dengannya. Setelah semalam, aku hampir yakin. Tapi masih ada sesuatu yang hilang. Tapi bahkan, jika Wan Wan bukan wanita itu, kurasa aku sudah jatuh cinta padanya.